Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Sulistiono, NIM 2018 53148. Saya akan presentasikan pelaksanaan audit sistem informasi. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem informasi. Yang kedua, audit sistem informasi adalah perusahaan divisi X dan perusahaan divisi X itu adalah divisi X1 dan divisi X2. Apabila divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan, proses audit ITE adalah contoh informasi auto atau output. Yang kedua adalah nilai material atau level 1 sampai 5. Dan kedua adalah rekomendasi. Perumpamaan audit sistem informasi adalah 1. Project identifikasi atau interaksi sosial. Project yang kedua adalah planning. Yang kedua adalah analisis, yang seperti wartawan atau sepertinya, atau yang ketiga adalah login diskon seperti pengamat, yang seperti manajemen keuangan. Budget adalah keuangan, dan seperti teknik skill yang bertujuan menjadi implementasi teknologi dan teknologi informasi. Project interaksi sosial, project interaksi planning, analisis, login, desain dan intermen tantoma. Yang ke satu adalah internal skill, 2 internal skill, 3 manajemen skill, dan 4 trade skill seperti wartawan, seperti pengamat, dan seperti manajemen seperti bengkel, seperti wartawan. Terus yang kedua seperti pengamat, seperti manajemen, seperti bengkel. Metode login audit teknologi informasi seperti contoh di bawah. Contoh-contoh yang ada di laptop ini adalah fase 1 merencanakan audit. Terus yang kedua identifikasi risiko dan kendali. Dikendalikan semua sistem. Yang ketiga adalah mengevaluasi kendala dan mengumpulkan bukti-bukti, mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit informasi. Fase 5 laporan akhir, merealisasikan hasil-hasil yang diperoleh. Waktu audit per atau post sebelum setelah sistem implementasi live, pro implementasi atau pro sistem. Manfaat audit pro sistem: 1. Integrasi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat membutuhkan sesuai ataupun tidak. Menceritakan. Yang kedua adalah mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Mengetahui apakah audit. Manfaat post implementasi sistem: 1. Investasi mendapatkan masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanggaannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyerupaan sistem, perencanaan sistem, dan anggapan pada periode berikutnya. Yang ketiga adalah bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat adalah memberikan resolution asuransi bahwa sistem informasi sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak periksaan audit telah diidentifikasi dan dapat digunakan oleh manajemen auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, membentuk dalam penilaian apakah internal profesional atau telah dan saran tidak dilanjutkan. Contoh sistem informasi berdasarkan waktu audit. Contoh audit perimplementasian, audit rancangan sistem. Yang kedua, audit rancangan database.
Yang ketiga, audit rancangan internet, audit restart atau jaringan, audit rancangan sekuritas atau sistem. Audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai seperti apakah model yang digunakan sesuai formatnya. Yang kedua, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu? Apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya? Contohnya diagram siswa. Contoh diagram siswa ini adalah siswa, lalu ke siswa lembar jawaban opsi rapot, terus guru bidang studinya itu soal ujian form nilai yang telah diisi. Terus kembali lagi ke siswa itu soal ujian absensi, ujian rapot, setelah itu ditandatangani. Siswa itu absensi ujian beserta lembar jawaban. Contoh itu adalah tes siswa. Terus yang ketiga itu adalah soal ujian absensi, ujian lembaran, jawaban, laporan nilai siswa, bagian akademik. Soal ujian absensi, ujian lembaran, jawaban, form, data nilai yang telah diisi. Yang kedua itu yang ketiga rapot, laporan nilai siswa rapot setelah ditandatangani wali kelas atau rapot. Yang ketiga kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Nah, tidak boleh. Contoh was atau diagram case. Contoh diagram use case diagram. Admin ke pengelola user mengelola web mengelola continue dan mengelola from. Terus langsung ke identifikasi atau ke login ke pengelola, contohnya login ke identifikasi masalah, terus ekstensi atau internal. Yang kedua adalah guru mendaftar ke ubah grup ke guru ke membuat jurnal materi ajaran baru. Terus guru membuat paket ujian atau ujian sekolah. Yang ketiga itu adalah baca materi ajaran untuk siswa. Terus mengerjakan ujian itu langsung ke pengelola from. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan, aturan kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Ini adalah contoh audit database. Tabel sebelum diaudit adalah perpustakaan buku, kode buku char 5, identity char 5, terus judul waktu 25, kode pengarah char 5, kode char 5 dan identifikasi jumlah ini ada 10. Langsung tabel setelah diaudit itu buku, kode buku char 11, ID kategori char 11, judul buku varchar 200, kode pengarang char 11, kode penerbit char 11, tahun terbit INT itu 4, jumlah INT 10. Terus langsung perusahaan user adalah char 5, nama varchar 25, alat varchar 25, terus varchar 12, kategori varchar 30, username itu varchar 6, password varchar 6, terus tabel di audit itu perusahaan user
User char 11, nama varchar 100, alamat varchar 150, no varchar itu 15, kategori varchar 30, from varchar 30, password varchar 30. Perpustakaan anggota, kode anggota char itu 11, nama anggota varchar 25, jenis kelamin char 9, kelas char itu 5, varchar 25, nomor telepon 12. Dan lalu perusahaan anggota, kode anggota char 11, nama anggota varchar 100, jenis kelamin char 15, kelas char 5, alamat waktu 15, nelpon varchar itu 15. Audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem, baik from maupun format standar umum. Membuat from dan format full teliti, judul from atau rapot harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Meningkatkan full informatik harus dipenuhi arti, brand, logout, keseimbangan, tata kelola. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama, apakah membuat efektif proses sistemnya. Yang kedua, apakah efisien biaya investasinya. Apakah support untuk mengembangkan ke depannya. Nah, ini adalah contoh arsitektur jaringannya. Satu ini adalah internet. Internet tuh home 1 dan double home, free wifi. Terus usernya itu ada 1, 2, 3. Usernya ada 6, terus servernya ada 1, terus routernya itu ada 3 router. Nah, yang ini didapatkan ada 3 router. Audit rancangan sekretaris sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada security atau jaringan komputer. Apakah security untuk login ke sistem sudah menggunakan ekspresi yang baik. Apakah ada hak akses bagi pengguna sistem. Contoh audit post implement atau audit fungsi sistem, audit sistem, database, auto jaringan komputer, audit keamanan sistem. Contoh audit hasil. Layanan direktur pembinaan kursus dan kelembagaan, standar kebutuhan persis web. Yang kedua, dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Start 5, Access 5, rekomendasi 0. Media penyimpanan data, database, SQL server. Yang kedua, dapat pertumbuhan data yang besar, menggunakan maksimal security data yang besar. Layanan direktur pembimbingan kursus dan perlombaan, jaringan teknologi, penggunaan sistem, framework. Rekomendasi untuk layanan yang direkomendasi pembimbingan kursus dan kelebihannya adalah 1. Media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. 3. Perlu disediakan media penyimpanan ekstern untuk menyimpan back data. Yang keempat, kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan. Yang kelima, perlu adanya pembedaan level hak akses dapat diaplikasikan. Perlu adanya ekspresi dalam pengirim data. 7. Perlu adanya workcode untuk e-learning izin kursus. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk presentasi saya dan terima kasih. Terima kasih, untuk mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan kata dalam berbicara. Saya mohon dimaklumi. Untuk saya, nama saya Erik Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.